Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan saya doakan ikhwan fillah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita sesama umat muslim itu harus saling mendoakan, dan kita semua diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Semoga ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat, segala hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video kali ini saya coba akan memberikan satu amaliyah yang mana supaya kita terhindar dari kezaliman, supaya kita terhindar dari orang-orang yang akan mendolimi kita. Karena perlu kita ketahui, kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan yang nanti Allah akan berikan di alam barzah dan di akhirat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqu dzulma fa innaha dzulmatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Maka zalim itu kan terbagi-bagi, ada yang mendolimi diri sendiri dengan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga orang yang mendolimi orang lain yang disebutkan dengan hakul adami. Namun orang dolim itu akan diijabah oleh Allah doanya. Fa inna da'watal madlumi mustajabun. Sesungguhnya doanya orang yang didolim itu akan diijabah. Maka ikhwan fillah, saya cobalah saling mengingatkan sesama umat Islam, ketika kita didolim jangan pernah kita membalas kepada orang lain dengan kedoliman, karena tidak ada artinya. Justru kita harus memanfaatkan ketika kita didolim oleh orang lain, kita harus memanfaatkan momen itu adalah ada doa yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita didolim oleh seseorang, maka jangan membalas, tetapi kita mendoakan orang yang mendolimi kita itu supaya disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya, dan kita berdoa untuk kebaikan kita. Nah, di sini ada amalan, apalagi sekarang musim Pilpres nanti, kita berdoa kepada Allah. Karena memilih pemimpin itu adalah suatu kewajiban, tetapi memilih pemimpin yang adil. Yang adil itu apa? Adil itu adalah at-tawassut bainal amroini, orang yang selalu mengambil jalan pertengahan. Maka orang yang adil itu ketika kita memimpin pemimpin yang adil, maka akan dirasakan dengan rakyatnya, akan dirasakan dengan kesejahteraan rakyatnya. Maka ketika kita memiliki pemimpin yang adil, maka akan turun keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang adil itu akan dinaungi arasnya Allah nanti di yaumul qiyamah. Yang mana dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan, imamun adil sab'atun yudilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Nah, pemimpin kalau bagi kita ya,
harus kita memilih pemimpin yang adil. Maka cara memilih itu adalah kita minta pertolongan kepada Allah supaya kita diberikan keteguhan hati untuk memilih pemimpin yang adil. Namun tidak sedikit banyak sekarang ada kecurangan-kecurangan, baik dalam pertandingan apapun, akhir zaman banyak kecurangan ya. Maka supaya terhindar dari kecurangan itu, kita harus berupaya supaya negara kita ketika dipimpin dengan orang-orang yang adil, maka akan menjadi suatu negara yang baldatun thayyibah, baldatun thayyibatun, wa rabbun ghafur, negara yang subur, yang makmur. Maka dengan itu kita berdoa dan amalkan amaliyah-amaliyah yang nanti saya akan jelaskan. Ada 4 amaliyah, 4 dzikir yang dianjurkan dalam Al-Quran supaya kita terbebas dari kezaliman. Dan kita niatkan mengamalkan dzikir ini supaya diri kita, kemudian pemimpin kita dibebaskan dari kezaliman-kezaliman, diberi hidayah serta taufik. Dan apalagi musim sekarang itu musim kampanye ya, maka dengan itu kita berdoa kepada Allah supaya dihilangkan kezaliman, dihilangkan kecurangan, sehingga yang memimpin negara Indonesia ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjut dengan zikir, yang mana zikir ini di dalam Al-Quran, maka tolong bantu channel ABM TV ini supaya lebih berkembang, menyiarkan, memberikan pengetahuan-pengetahuan, berbagi sama belajar dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan semoga apa yang telah ikhwan fillah share, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan kita peroleh kemanfaatannya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, yang pertama yang mana dijelaskan ya di dalam surah Al-Mu'min ayat 94, doa yang pertama supaya kita terbebas dari kezaliman, kita amalkan sebanyak 7 kali, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Yang artinya, ya Tuhanku, fala taj'alni, janganlah engkau menjadikan aku fil qaumidz zalimin, ke dalam golongan-golongan orang-orang yang zalim. Janganlah engkau jadikan kami bagian dari orang-orang yang zalim, entah zalim terhadap dirinya, entah zalim terhadap sesamanya. Maka kita supaya dijauhkan, dan kita niatkan, ya Allah, anugerahkanlah pemimpin untuk negara Indonesia ini, yaitu pemimpin yang adil, yang semoga dalam pemilihan nanti dihilangkan kedoliman-kedoliman dan kecurangan-kecurangan, sehingga Allah memberikan imamun adilun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, amalan zikirnya yang dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 30, yaitu Rabbi'ansurni 'alal qaumil mufsidin. Rabbi'ansurni 'alal qaumil mufsidin. Rabbi'ansurni 'alal qaumil mufsidin. Yang artinya, ya Tuhanku, unsurni, tolonglah aku, 'alal qaumil mufsidin, dari orang-orang, dari kaum-kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka kita amalkan zikir ini setelah sholat maktubah, karena doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya itu ba'da sholatil maktubah, yaitu setelah sholat maktubah yang difardukan, yaitu yang 5 waktu.
Maka kita minta pertolonganlah kepada Allah supaya nanti di waktu pemilihan pemimpin untuk negara kita dihilangkan kecurangan, kita ditolongi oleh Allah SWT dari orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wala taj'alu fil ardi mufsidin, janganlah kalian menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. La taj'al, janganlah. Apalagi kita berbuat kerusakan pada diri kita. Nah, pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga doanya bisa kita ulangi amalan ini dengan 7 kali. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Tuhanku, najjini, selamatkanlah aku, minal qaumidz zalimin, dari orang-orang yang zalim. Kita bisa setelah berdoa ini minta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah negara ini. Ya Allah selamatkanlah penduduk negara ini dari kaum-kaum yang berlaku zalim, yang berbuat zalim, yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka kita amalkan sebanyak 7 kali. Dan yang keempat itu membaca surah Al-Ikhlas. Yang mana membaca surah Al-Ikhlas itu, kata Rasulullah SAW, dijelaskan, ya Ibnu Umar, ya Ibnu Amir, ala ukhbiruka bi afdali mimma ta'udzu bihi. Hei Ibnu Amr, apakah aku tidak memberitahukan kepadamu dengan sesuatu yang lebih utama ketika kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maka bacalah surah Al-Falaq, surah An-Nas. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda ya kepada sebahagian sahabatnya, Iqra qul huwallahu ahad wal muawwadataini salasan yakfika min kulli syai'in. Bacalah olehmu surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 3 kali, yakfika min kulli syai'in, maka surah tersebut bisa mencukupkanmu dari setiap sesuatu yang akan menimpa, entah kezaliman, entah mara bahaya, entah kecurangan. Maka ikhwanillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalkanlah zikir yang 4 ini, apalagi menjelang pilpres, dengan mengistiqomahkan setelah salat fardu. Kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan pemimpin yang adil, yang bisa membawa rakyatnya dengan ke jalan kebenaran. Karena pemimpin itu akan ditanya di hari kiamat atas kepemimpinannya. Maka jika tidak baik, maka dia akan berat hisabannya. Maka oleh karena itu, kewajiban kita menentukan pilihan yang terbaik, yang mungkin kita bisa tahu karakter sifatnya dari segi keagamaannya, dari segi akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat cara memilih pemimpin itu, kita lihat yang pertama dari akhlaknya kepada Allah, taat atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dengan akhlak kepada manusia. Maka ketika seseorang mempunyai akhlak kepada Allah, mempunyai akhlak kepada sesamanya, maka orang tersebut adalah orang-orang yang soleh. Ketika bumi dipimpin oleh orang-orang yang soleh, maka akan diturunkan oleh Allah keberkahan-keberkahan dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau negara atau penduduknya sudah beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan untuk mereka itu barokah-barokah dari langit dan bumi.
maka masyarakat tidak akan bisa sejahtera, tidak akan bisa soleh jika pemimpinnya tidak soleh. Sehingga dalam surah Al-Anbiya, annal arda yarithuha ibadis soleh. Sesungguhnya bumi itu diwariskan untuk orang-orang yang soleh. Maka ketika bumi dipimpin oleh orang-orang yang soleh, maka akan melahirkan keberkahan, melahirkan kesejahteraan. Itu adalah konferensi yang dirahmati Allah SWT. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menentukan pilihan kita yang terbaik nanti ketika pemilihan presiden. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.